Baiklah, perkenalkan, nama saya Reni Tambunan dengan NIM C0D0211015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep biaya dibayar di muka. Yang pertama ada definisi beban dibayar di muka. Menurut Will dan Kwok 2011 118, beban dibayar di muka adalah pos-pos item yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari. Setelah melampaui kegiatan normal perusahaan, beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda akan gunakan. Anda dikenakan biaya ini ketika Anda membayar sesuatu yang akan Anda terima dalam waktu dekat. Setiap kali Anda membayar sesuatu sebelum menggunakannya, Anda harus mencatatnya melalui entry biaya dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka adalah premi asuransi yang dibayar di muka. Oleh asuransi dibayar di muka harus dicatat dalam perencanaan finansial karena akan mempengaruhi pengeluaran biaya. Asuransi biaya dibayar di muka tidak dikenakan PPN atau pajak penghasilan. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 dibayar premi asuransi untuk kendaraan sebesar 12 juta. Untuk satu tahun jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2012 keterangannya yaitu asuransi dibayar di muka. Masuk ke debit 12 juta dan kas atau bank di kredit 12 juta. Sewa dibayar di muka. Sewa atas tanah dan bangunan. Persewaan tanah dan atau bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, dan pihak penyewa tersebut akan membayar dan menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan lapornya ke kantor pelayanan pajak KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sebelum tahun 2009, per 70 per PJ per 2007, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tersebut dibagi atas. Yang pertama ada sewa atas kendaraan angkutan darat, dan yang kedua sewa atas aset tetap lainnya. Selanjutnya pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotongan dan atau pemungutan oleh pihak lain, serta pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh WP yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutama PPh badan atau pajak keluaran WP. Pembayaran pajak di muka diakui sebagai aset bagi WP. Pajak dibayar di muka berupa yang pertama PPh 22, yang kedua PPh 23, yang ketiga yaitu PPh 24, yang keempat PPh 25, dan pajak masukan. Pajak penghasilan 22. Badan Pemungutan dan Pajak Penghasilan 22. Pemungutan PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, yaitu Bank Devisa atau Dirjen Bea Cukai DJBC atas impor barang, bendahara pemerintah dan kasar penggunaan anggaran KPA, bendahara pengeluaran untuk pembayaran dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP, KPA atau pejabat bandar beli surat perintah, membayar dan diberi delegasi oleh KPA dan lain sebagainya. Tarif pajak penghasilan 22. Tarif WP tidak memiliki NPWP lebih tinggi 10% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP dapat menunjukkan NPWP-nya. Tarif ini berlaku hanya untuk pemungutan PPh 22 yang bersifat tidak final, bukan objek pemungutan pajak penghasilan 22. Impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh. Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan biaya masuk dan PPN, impor sementara, impor kembali, pembayaran untuk pembelian gabah dan beras oleh Perum Bulog, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan, dan emas untuk tujuan ekspor, dan pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan atau bantuan operasional sekolah atau BOS. Pajak penghasilan 23. PPh 23 adalah pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari penghasilan dari harta atau modal.
penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan lain selain yang telah dipotong PPh 21. Berdasarkan UU PPh nomor 36 2008 pasal 23 ayat 1 A, besarnya pemungutan dibedakan antara WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP-nya. Yang pertama dividen, yang dipotong pajak penghasilan 23, yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti atau imbalan atas penggunaan hak, yang keempat hadiah atau penghargaan, bonus dan sejenisnya, yang kelima sewa, yang keenam imbalan jasa. Pajak penghasilan 24. PPh 24 merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain tempat WP memperoleh penghasilan yang beroleh di kredit terhadap pajak yang terutang di Indonesia atau kredit pajak luar negeri KPLN. Karena mengandung asas worldwide income, maka UU PPh menentukan bahwa WP dalam negeri dikenakan BP atas seluruh penghasilan yang diterimanya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Atas penghasilan tersebut, maka WP harus melaporkan dengan cara yang pertama melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan perhitungan KPLN dan WP dalam tahun yang bersangkutan. Yang kedua, untuk dividen penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Yang ketiga, mengajukan permohonan KPLN sesuai dengan KMK strip 164 per KMK titik 04 per 2002 dengan melampirkan yang pertama laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari hasil di luar negeri, yang kedua fotokopi SPT disampaikan di luar negeri, yang ketiga fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Pajak penghasilan 25. PPh 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam pajak perjalanan yang harus dibayar sendiri oleh WP yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU PPh 36 nomor 36 tahun 2008. PPh 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk penyampaian SPT masa PPh 25 lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak masukan atau PPh masukan. Yang pertama, mekanisme pengkreditan pajak masukan. A. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang, pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan berutang pajak. B. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang penghasilannya tidak melebihi jumlah Rp 1.800.000.000. Yang kedua, pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam pajak yang sama. Yang ketiga, pengkreditan pajak masukan pada masa tidak sama. A. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak pengeluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang beda dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan SPT masa PPN yang bersangkutan. Sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.